Selamat siang, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana, mahasiswi dari Prodi Sosiologi, kelas C semester 1 dengan NIM 2103030106. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak-hak asasi manusia pada buku Profesor Miriam Budiarjo, yaitu bab ke-7, sebagai tugas harian saya di mata kuliah pengantar ilmu politik. Bab ke-7 yaitu membahas mengenai hak-hak asasi. Pokok pembahasan yang pertama yaitu perkembangan hak asasi manusia di Eropa, yang kedua hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, yang ketiga peran negara dunia ketiga, yang keempat hak asasi pada awal abad ke-21, yang kelima hak-hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum memasuki pokok pembahasan yang pertama, kita perlu mengetahui bahwa hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam Mukadimah Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik dicanangkan bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar atas asasi, sifatnya yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai bakat, cita-cita, serta martabat. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau dewasa. Ini kita membedakan 3 generasi hak asasi. Generasi yang pertama adalah hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara komunis yang di dalam masa Perang Dingin pada tahun 1945 sampai awal tahun 1970-an, sering dinamakan dunia kedua. Kemudian hak ini didukung negara-negara baru bebas dari penjajahan kolonial dan yang sering disebut dengan dunia ketiga. Generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan yang terutama diperjuangkan oleh negara dunia ketiga. Seperti diketahui, masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi. Pokok pembahasan yang pertama yaitu perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi manusia berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Pada tahun 1215 ditandatangani suatu perjanjian Magna Charta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan perang. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikiran mengenai hak asasi manusia dengan pesat konsep bahwa kekuasaan raja berdasarkan wahyu ilahi atau hak suci raja, yang sejak abad ke-9, abad ke-16 berdominasi, mulai dipertanyakan keabsahannya karena banyak rasa bertindak sewenang-wenangnya. Pemikiran ini tercermin dalam karangan beberapa filsuf zaman pencerahan. Yang paling tegas merumuskan hak-hak asasi ini ialah John Locke, yaitu hak asasi hidup, hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, serta pemikiran bahwa penguasa harus memerintah dengan persetujuan rakyat. Dengan pemikiran John Locke menjadi pegangan bagi rakyat Amerika saat memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1775 sampai 1781. Hak asasi pada tahap ini masih terbatas pada hak di bidang politik, hak atas kebebasan dan atas kesamaan, dan hak menyatakan pendapat.
Pokok pembahasan yang kedua yaitu hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi, antara lain karena terjadinya depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia, berdampak luas. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan. Dewasa ini, negara-negara Eropa yang terjadi berdasarkan sistem komunis berada dalam tradisi ke arah demokrasi dan mendekatkan diri dengan negara-negara Barat. Berikut pandangan mengenai hak asasi manusia. Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Covenant Internasional. Yang ketiga, perdebatan dalam forum PBB. Yang keempat, pembatasan dan konsep non-deroga. Yang berikutnya itu hak dan kewajiban. Di tengah-tengah kontroversi mengenai masalah apakah hak asasi sifatnya universal atau tidak, dan mengenai keterkaitan antara hak dan kewajiban yang menurut banyak pengamat mereka berbeda antara pandangan dua barat dan pandangan dua non-barat. Dalam bagian sebelumnya mengenai hak asasi telah diuraikan bahwa dalam pasal 29 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia maupun dalam beberapa pasal Covenant hak sipil dan politik mengenai hak mengeluarkan pendapat telah juga disebut bahwa di samping hak juga ada kewajiban terhadap masyarakat, terutama untuk mematuhi undang-undang yang mengatur keamanan dan kesusilaan masyarakat. Akan tetapi, di samping itu ada beberapa piagam dari negara-negara non-barat yang lebih memperluaskan dan mempertajamkan konsep kewajiban manusia itu. Deklarasi Tanggung Jawab Manusia yang diumumkan 1 September 1997 tidak hanya bertanggung jawab untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, tetapi juga untuk mendamaikan beberapa ideologi, kepercayaan, serta pandangan politik yang di masa lampau dianggap antagonistik, seperti pemikiran Barat versus non-Barat. Prinsip dasar adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi ada saat yang sama berkembangnya rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu semakin bertumbuh. Kebebasan tanpa menerima tanggung jawab dapat memusnahkan kebebasan itu sendiri. Pokok pembahasan berikutnya adalah peran negara-negara dunia ketiga. Sesudah Perang Dunia Kedua usai banyak bermunculan negara baru. Salah satu usaha untuk menggalangkan kesetiakawanan dalam forum internasional terlaksana di Bandung pada tahun 1955. Waktu diadakan konferensi Asia Afrika. Akan tetapi pada saat itu serunya untuk menentukan perjajahan, radialisme dan latar belakangan belum begitu beragam. Namun dengan bertambahnya jumlah negara merdeka maka bertambah pada militansi mereka di forum PBB. Di luar PBB berperannya OPEC di bidang perminyakan dunia pada Dawaswara 1970-an telah turut mendorong kebangkitan negara-negara berkembang di forum PBB sehingga berhasil menerima perspektif baru pada hak asasi manusia itu meliputi yaitu yang pertama hak untuk hidup, yang kedua hak untuk memperoleh keadilan, yang ketiga hak persamaan, yang keempat kewajiban untuk memenuhi apa yang sesuai dengan hukum, serta hak untuk tidak patuh kepada apa yang tidak sesuai dengan hukum. Yang berikut hak kebebasan, yang berikut hak kebebasan kepercayaan, yang berikut hak untuk menyatakan kebenaran, yang berikut hak mendapat perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama, yang berikut hak mendapatkan kehormatan dan nama baik, yang berikut hak ekonomi, yang berikut hak untuk memiliki, dan hak asasi bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia dari semua ras, agama, kelompok, etnis, kedudukan sosial, dan sebagainya. Hak asasi tidak boleh dibagi-bagi atau dipilah-pilah dan harus dilihat dalam keseluruhannya.
yang tidak dibenarkan memilih di antara beberapa kategori hak asasi dan menganggap bahwa satu kategori lebih penting yang lebih lain. Yang berikut, hak atas pembangunan adalah suatu hak asasi. Hak ini terutama penting untuk negara-negara dunia ketiga. Yang berikut, pelaksanaan hak asasi tidak boleh menjadi syarat untuk bantuan pembangunan. Yang berikut, kekerasan nasional, regional, sejarah, budaya, dan agama merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Yang berikut, hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak tersebut selama ini dipakai untuk melawan kolonialisme sehingga banyak negara baru yang merdeka. Pokok pembahasan berikut yaitu hak asasi manusia pada awal abad ke-21. Pada awal abad ke-21, suasananya melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi manusia global. Kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi manusia, telah mengalami pukulan barat, terutama sesudah perang peristiwa 11 September 2001 di New York. Sementara itu diperjuangkan di forum internasional untuk menegakkan hak asasi manusia maju terus. Mahkamah Pidana Internasional mempunyai kekuasaan besar, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh ketentuan bahwa setiap pelanggaran yang akan diadili oleh Mahkamah Agung Pidana Internasional memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan. Dewan Keamanan sebelumnya telah mendirikan beberapa badan pengadilan. Pokok pembahasan berikutnya adalah hak-hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, masa demokrasi parlementer. Seperti juga di negara-negara perkembangan lain, hak asasi menjadi topik pembicaraan di Indonesia. Diskusi dilakukan menjelang dirumuskan Undang-Undang Dasar, yaitu pada tahun 1945, 1949, 1950 pada sidang konstitusi, pada tahun 1956 sampai dengan 1959. Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal. Yang berikut, masa demokrasi terpimpin. Dengan kembalinya Indonesia ke Undang-Undang 1945, dengan sendirinya hak asasi kembali terbatas jumlahnya. Di bawah Presiden Soekarno, beberapa hak asasi seperti hak mengeluarkan pendapat secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Yang berikutnya, masa demokrasi Pancasila. Pada awal Orde Baru, ada harapan besar bahwa akan dimulai suatu proses demokratisasi. Banyak daun cendekiawan menggelar beberapa seminar untuk mendiskusikan masa depan Indonesia dan hak asasi. Hak asasi perempuan. Konsep hak asasi perempuan atau HAP sedikitnya memiliki Bagaimana dengan Indonesia? Hak asasi perempuan di Indonesia cukup menonjol. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberikan perlindungan yuridis padanya.